nih guys, maaf tadi macet soalnya. It's fine. BTW, May, finally you datang, cause I udah waiting for you dari tadi, you know? Iya sih, we have been like 30 minutes, okay, but it's okay kok. Hah? Apa? Oke, jadi gini. Tadi pagi kan gue lagi scrolling TikTok, terus gue nemu that my ex udah post foto bareng pacar barunya. I was like, what? Seriously? What the hell? Like, itu baru putus sebulan lalu. Masa dia udah punya new girlfriend? It's not bad. It's not good. Seriously now? Iya. Sirian itu? OMG, that's so messed up. Iya. Dia tuh red flag banget tahu. Good thing kamu udah move on. I know right. Anyway, gue tuh lagi trying hard for love myself, cause gue pikir ya gue deserve better. You know what I mean? Tunggu, kalian itu ngomong apa sih? Kok Tar, kamu. By the way, guys. Kemarin, I baru aja nonton film baru. It's so worth it. Sinematografinya sick abis. Pokoknya kalian semua harus nonton deh. Oh my god, seriusan? Yes. Judulnya apa? Cause I tuh lagi looking for recommendation film gitu loh. Udah bored nonton di Netflix. I can't even. Halo, kalian itu dengerin gue nggak sih? By the way now, kemarin I ke gym sama si Kevin. Hah? And guess what? Aku berhasil bench press berat aku ke 80 kilo. Oh my god. And you know, si Kevin literally shock banget lihat gue. Oh my Like god. my progress tuh insane banget ya sih. Seriously? Yes. Evan, that was so cool. Literally kamu tuh decisionnya tuh goals coba. banget. Kalian itu dengerin gue nggak sih dari tadi gue duduk di sini? Kalian itu kalau ngomong pakai bahasa Indonesia yang benar dong. Ya, we just talking normally. Yes. Ini bahasa normal kami sehari-hari. Normally kalian itu kalau ngomong pakai bahasa Indonesia yang benar nggak? Kalian itu lagi di Jakarta apa di California sih? Ya udah deh. Ya, gue minta maaf deh kalau ngomong gue kayak bahasa seperti itu. Ya udah, gue juga minta maaf. Gue nggak sadar kalau ternyata cara gue ngomong buat lo kagak nyaman. Ntar gue coba buat ngomong senormal yang kayak lo maksud deh. Maaf. Nah gitu dong, coba ceritain dari awal dong biar gue ngerti. Jadi gini, mantan gue tuh ngepost foto sama cewek barunya di Instagram. Gue tuh kayak, ini seriusan? Secara kita kan baru putus sebulan lalu, kayak itu nggak baik. Terus gue kayak bad mood aja gitu, nggak gitu. Gitu dong, sekarang gue ngerti. Terus gimana? Iya deh. Ya. Kami minta maaf ya kalau ngomongnya kayak gitu. Light janji deh, kami nggak akan ngomong gitu lagi. Sih, sekarang yuk kita pesen cari makan. Udah, yuk. Kamu sih lama Mau banget, iya. apa tuh? Bicara soal tagar anak Jaksel. Aku juga dulu termasuk kayak gitu. Literally 10.000. Yang which is good, gak expect bakalan happen tau gak? Talking lah, your question is wrong. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami yang berjudul Jaksel Language Bikin Keren atau Sok Keren. Nah, setelah menonton cuplikan drama tadi, pasti ada nih yang merasa relate atau bahkan tersinggung karena situasi ini tuh sering terjadi, entah ketika kita bersosialisasi secara langsung atau ketika kita bermain media sosial. Namun, fenomena bahasa Jaksel ini tidak asing lagi di kalangan remaja seperti kita. Bagi yang belum tahu, bahasa Jaksel itu istilah gaya ngomong yang nyampurin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara tidak perlu. Istilah kerennya tuh code mixing gitu. Tapi yang jadi pertanyaan tuh, tren ini sebenarnya bagus nggak sih untuk masa depan bangsa Indonesia? Terlebih untuk Gen Alpha atau Gen Z? Atau jangan-jangan punya dampak sosial yang lebih dalam? Nah, sebelum membahas lebih lanjut lagi, perkenalkan aku Rani dari Fakultas Psikologi, lagi bersama dengan Kak. Kami itu dari FTI, Prodi apa Kak, kalau boleh tahu? dari Prodi Sistem Informasi. Oke. Nah, setelah melihat cuplikan tayangan drama tadi, menurut Kakak apa nih pesan yang utama untuk Kakak sampaikan ke penonton? Menurutku ya, bahasa Jaksel itu jika
tidak dianggap serius bisa menimbulkan dampak sosial. Jika kita lihat di drama tadi, Malaysia merasa tidak dipahami dan dia juga bukan bagian dari percakapan. Itu menunjukkan bahwa bahasa adalah alat eksklusivitas. Tapi menurut kakak salah nggak sih orang itu ngomong bahasa Jaksel? Karena setauku ya, orang yang biasa ngomong bahasa Jaksel tuh mereka dituntut oleh pekerjaan atau lingkungannya untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi ketika mereka sedang berada di luar lingkungan tersebut atau keluar dari lingkungan tersebut, mereka tuh masih terbawa gaya ngomongnya gitu loh, Kak. Menurutku sih ini bukan soal salah atau benar. Fenomena ini wajar di masyarakat bilingual, apalagi di era globalisasi. Ini juga cara untuk belajar bahasa Inggris atau bentuk efisiensi. Terkadang aku juga tanpa sadar masih suka mencampur bahasa daerah yang kadang orang juga gak paham. Oh, tapi tadi kan kakak sempat bilang kalau bahasa Jaksel tuh bisa jadi alat eksklusivitas. Nah, kira-kira resiko menurut kakak tuh selain ini tuh apa sih? Menurutku ya, selain eksklusivitas, bisa muncul juga rasa inferior ketika seseorang tidak memahami istilah asing atau dianggap kurang pintar. Dalam jangka panjang, ini juga bisa mengalami penurunan kemampuan berbahasa Indonesia secara formal. Jika terus kita biarkan, ini bisa mengaruhi generasi berikutnya dan juga melemahkan identitas kita sendiri. Wah, berarti dampaknya bukan sekedar si A yang tidak paham apa yang diomongin sama si B ya, Kak? Tapi juga berpengaruh terhadap psikologis dan bahkan identitas bangsa. Oh my god. Tapi di era sekarang nih, Kak, banyak banget orang tua yang ingin anaknya cepat-cepat bisa berbicara dengan bahasa Inggris, tapi tanpa mengajar anak-anaknya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oh my god. Oke, sekarang kita masuk ke poin penting. Kalau kita kaitkan relevansi fenomena tadi dengan sila ketiga Pancasila, bagaimana nih relevansinya menurut kakak? Menurutku sih sila ketiga itu meningkatkan bahasa persatuan dalam keberagaman. Bahasa persatuan itu sudah disepakati melalui sumber pemuda. Jika bahasa persatuan bahasa Indonesia dianggap berbeda dari bahasa asing hingga membuat orang tersisih, itu bertentangan dengan semangat persatuan. Oh, tapi tadi kan kakak bilang lagi kalau ini tuh bukan masalah benar salah. Jadi buat orang yang sering menggunakan kebiasaan ini tuh mereka harus gimana? Apakah harus tinggalkan atau gimana menurut kakak? Menurutku sih solusinya bukan melarang, tapi kita harus memahami konteks. Bahasa Indonesia, kita harus tahu kapan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan kapan juga bisa melakukan bahasa Indonesia dengan santai. Bahasa Jaksel juga dianggap sebagai bahasa pergaulan, tetapi bahasa Indonesia tetap harus menjadi identitas utama kita dan juga bahasa pemersatu kita. Oke, wah luar biasa banget nih diskusi kita pada hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil tuh bahasa Jaksel tuh fenomena yang wajar sebagai dampak dari globalisasi dan efisiensi komunikasi ya kan. Tapi penggunaannya tuh harus tahu tempat dan situasi teman-teman. Jangan sampai bahasa Jaksel jadi alat untuk sok keren atau malah merusak kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia yang baik. Intinya, be smart with your language, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, dan utamakan bahasa Indonesia. Terima kasih banyak Kak Matthew yang sudah berbagi pendapat dan sangat-sangat seru ya. Buat kalian yang nonton, kalian punya pendapat lain kah? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Tapi luka adalah niscaya, ku tanggung